Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo FLP Jambi, balik lagi nih. Kali ini podcast. Kali ini ada Putri yang bakal nemenin kalian semua selama beberapa menit ke depan. Semoga hari ini pada sehat semua. Jadi Sobat FVP Jambi punya cerita. Kali ini bintang tamu kita tentunya seorang yang sangat-sangat berpengaruh, orang yang sudah lama sekali berjuang dan bertahan di FLP Jambi. Dan gak main-main, kali ini bintang tamunya adalah seorang ketua TBM Provinsi Jambi, Masya Allah ya. Dan juga seorang ketua Kampung Dongeng. Siapa lagi kalau bukan Bang Tommy Pandiangan. Assalamualaikum Bang Tom, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Jadi untuk teman-teman semua, untuk diketahui ya, jadi untuk podcast kali ini nggak cuma saya sama Bang Tommy aja, tapi juga ada tim podcast yang menemani kami bertiga, gitu ya. Nah, untuk Bang Tommy, alhamdulillah sehat ya. Nah, kira-kira kegiatan saat ini apa nih Bang? Kegiatan saat ini seperti biasa kami di 2 bulan ini ada mendongeng bersama brand, kemudian juga kegiatan-kegiatan mingguan akhir pekan di rumah baca Ya. dan semacamnya. Mhm. Masya Allah. Nah Bang, ini kita langsung aja lah ya. Ini kan kita ngomongin masa FLP. Sekarang tuh kan Abang berperan nih selaku ketua TBM, ketua Kampung Dongeng, terus juga berkecimpung di FLP udah lama. Itu gimana nih Bang? Kira-kira bagi waktu dari beberapa komunitas itu tuh? Sebenarnya kalau saya boleh saran lebih baik satu aja. Cuman ini kan kita sifatnya apa ya? Ada beberapa kondisi-kondisi yang kemarin itu bersifat urgent. Kalau dari saya pribadi tidak berkeinginan untuk menduduki beberapa posisi, terutama ketua dan wakil di organisasi ini. Tetapi sifatnya urgent ya teman-teman. Kalau untuk membagi waktu sendiri, saya juga sebenarnya lagi masih masih belajar, cuman sangat terbantu Mhm. sekali peran dari teman-teman terutama di forum TBM. Saya pikir teman-teman yang bergabung ini bukan orang-orang baru, terutama di dunia literasi. Mereka sudah Mhm. punya track record, mereka sudah punya pengalaman akan kegiatan-kegiatan, program-program, sehingga itu bisa sangat membantu. Yang penting di dalam organisasi ini kita memiliki apa namanya itu program dan Oke. roadmap yang jelas Mhm. sehingga kita bisa mendelegasikan tugas ke masing-masing divisi sehingga apa capaian ataupun tujuan dari setiap divisi ataupun organisasi secara umum itu bisa lebih lebih apa ya lebih berjalan on the track lebih jelas kemudian juga lebih mudah diawasi seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau Abang mau saran ke Sobat FLP itu cukup satu komunitas aja Ya, gitu satu Bang ya. saja. Sebenarnya tidak Itu masalah sih kalau memang kita misalnya sanggup ada ya. beberapa komunitas yang kita ikuti. Tapi kalau dalam Oke. kasus saya kan saya menduduki 2 ketua dan 1 wakil. Nah, Oke. harapannya teman-teman mungkin kalau kita di usia-usia kuliah, sekolah Bukan. kuliah atau masih fresh graduate, Iya, saya baru. mengamati banyak teman-teman yang berada di beberapa komunitas dengan tujuan mereka ingin belajar, mencari pengalaman di banyak wadah. Tetapi itu mempunyai risiko ya. Risikonya adalah bahwa kita tidak mungkin ada ataupun aktif 100% di masing-masing komunitas. Jadi harapannya teman-teman untuk lebih fokus. Memang kalau dalam proses pembelajaran ya tidak masalah. Tapi kalau sudah lama, sudah beberapa tahun semenjak kita belajar, kita baiknya tuh fokus. Selain itu akan lebih mengerucutkan, syukur-syukur mengerucutkan apa namanya karir kita juga ya. Misalnya kayak di Oke. kita ada di kepenulisan, terus misalnya di komunitas
ular kobra misalnya, terus di komunitas sepeda dan lain-lain. Nah, kita mana di antara itu yang bisa untuk lebih membantu dari karir kita, dari passion kita, dari masa depan kita. Itulah yang kita fokuskan ya. Seperti di FLP ini, kalau teman-teman mau menjadi seorang penulis penulis skenario, kemudian konten kreator, Ya. lain-lain berhubungan dengan kepenulisan, ya fokusnya di sini aja gitu. Tidak usah mikir yang lain lagi karena akan terbagi seperti itu. Ya bener, memang bagusnya kalau kita mau ngomongin kepenulisan ya cukup satu komunitas aja gitu Bang ya. Jadi Ya. bisa fokus ke satu komunitas itu aja gitu. Nah, Bang, kan untuk diketahui juga nih buat sobat FLP, Bang Tom ini juga merupakan wakil ketua dari FLP Jambi ya Bang ya. Nah, ngomongin masalah kepenulisan nih Bang, kita balik flashback sedikit boleh Bang ya. Ya, Kira-kira boleh. pertama kali Bang Tommy nih sadar, kok aku suka nulis nih itu kapan kira-kira Bang? Berawal dari membaca dulu ya. Saya ketika Oke. kecil itu, waktu semasa SD itu sangat suka membaca dulu tuh majalah majalah Bobo, tapi bukan punya saya. Tapi Mhm. di rumah sepupu ada banyak sekali majalah bekas. Kemudian sebelum saya ngaji TPA di masjid itu, saya datang lebih awal ke rumahnya sepupu saya yang dekat sama masjid, dan membaca membaca buku. Terus kemudian di sekolah juga seperti itu. Bisa dikatakan ketika saya kelas 6 itu baru dibuka yang namanya perpustakaan sekolah. Jadi sebelumnya belum ada. Dan di Oke. situ saya membaca buku lagi, ternyata sama menyenangkan juga. Akhirnya di perpustakaan itu yang paling banyak isinya itu ya daftar kunjungan saya gitu. Kan setiap pinjam datang atau pinjam buku itu ada ngisi Ada daftar. nama, Akhirnya iya. Dan paling banyak. Kok terpengunjung ya. membaca kok membaca itu menyenangkan ya. Terus berlanjut dengan di SMP membaca Gosbam atau ensiklopedia di perpustakaan dan lain-lain. Terus ketika berkuliah itu, ternyata proses membaca itu sangat membantu ketika kita ada soal-soal esai misalnya. Kita lebih mudah mengerjakan, menulis beberapa Oke. paragraf itu bukan suatu hal yang sulit. Kemudian barulah mulai mengisi di majalah kampus, Mhm. mengirim di majalah kampus, dan akhirnya bertemu dengan FLP. Sebenarnya bukan bertemu ya, tapi Nah, lebih ke mencari. Nah itu aja waktu itu belum, kayaknya sekretnya masih goib ya waktu itu. Jadi gimana lah, sampai sekarang, kalau sekarang ya ngobrol gak Bang kira-kira? sekarang kayaknya masih. Jadi waktu itu ada stikernya gitu kan, ada stiker. Terus saya lihat di Obsesi dulu, saya relawan di situ kan. Terus ada stiker FLP. Wah, ini forum lingkar pena. Oh, ini yang kepenulisan itu kalau nggak salah ya, yang ada. Kan dulu saya baca novel Kang Abik juga. Oh, Kang Abik. Oh, yang isinya Kang Abik, terus ada Helvitiana Rosa dan lain-lain. Oh, di depan SMA 5 tulisannya di stiker itu. Saya cari-cari di mana di depan SMA 5 ada, yang ada kantor bahasa pada masa itu. Baru kemudian saat itu bertemu dengan Bang Ian gitu kan. Uh, Alhamdulillah memang mungkin takdirnya ketemu kan. Jadi Bang Ian itu di kegiatan Obsesi juga. Terus dia Oke. ngobrol-ngobrol gitu. Ada kegiatan FLP, ada ini. Wah, abang di FLP ya. Waktu itu masih baru kenal kan. Nah, Mhm. akhirnya bisa bergabung di FLP, dan kemudian banyak kelas-kelas kepenulisan yang bisa diikuti. Alhamdulillah di FLP itu termasuk yang paling apa ya, paling komplit lah bisa dikatakan. Kemudian kita juga bisa bergabung di grup nasional, bertemu dengan satu forum dengan penulis-penulis yang sudah sangat terkenal dan juga produktif. Kemudian juga ada kegiatan pada saat itu, kegiatan nasional yang pertama kali saya ikuti itu di Munas. Saya lupa tahunnya, Nomor apa tuh Bang? Oh lupa tahunnya ya. 2015-an kalau tidak salah ya, Munas di
Kaliurang, Jogja. Nah, itu merupakan sebuah titik awal yang sangat berkesan, yang sangat memantik saya sehingga kemudian untuk terus berada di jalur kepenulisan atau literasi, walaupun saya memang tidak fokus dalam menghasilkan buku dan lain-lain ya, tapi itu PR juga sih sebenarnya. Tapi saya lebih lebih banyak ke hmm, apa namanya literasi tutur ya, karena saya di kegiatan Iya, mendongeng. di Kampung Dongeng ya Bang ya. Jadi Bang, Hmm. nah tadi kan sebenarnya pertanyaan tuh udah, pertanyaan berikutnya tuh sebenarnya nanya tuh kenapa pilih gabung FLP, tapi karena tadi Abang udah jawab. Nah pertanyaannya adalah Bang gini Bang, berarti kan Abang ketemu FLP tuh secara mandiri ya gitu. Jadi bukan diajak teman, tapi memang maksudnya mencari sendiri untuk menemukan FLP itu sendiri gitu ya. Dan kebetulan nggak sengaja ketemu sama Bang Ian di acara Obsesi gitu ya Bang ya. Ya, di kerelawanan. Nah, oh kerawanan. Nah kira-kira Bang setelah sejauh ini nih Abang gabung di FLP, dampaknya apa nih Bang bagi Abang sendiri gitu? Hmm, ada banyak sekali ya dampak dari bergabungnya saya di FLP, terutama dalam bagaimana membuat tulisan atau konten, atau bahkan bagaimana cara kita mencerna informasi dan kemudian menyampaikannya lagi. Uh, Kalau ini karena memang saya sekarang lebih fokus di banyak di dongeng ya, di apa namanya tradisi lisan. Hmm, Ya, saya bisa mengatakan mungkin keunggulan saya dibanding misalnya kayak pendongeng atau penutur lainnya adalah bahwa saya oke. bisa lebih lebih bisa untuk membuat membuat sebuah cerita yang lebih terstruktur, Iya, pembukaan, terus kemudian isi, bagaimana cara membuka tulisan atau penampilan atau tuturan, bagaimana kemudian mengolah konflik itu iya. hingga konfliknya itu memang benar-benar dapat bagaimana kemudian penokohan. Nah, ini semuanya dipelajari di dalam kelas-kelas kepenulisan FLP. Nah, ini yang akhirnya membuat saya tuh lebih mudah mengulik cerita. Kebanyakan teman-teman, Jadi udah ada basicnya gitu Bang ya? ya betul, tanpa saya sadari, oh ternyata ada impact-nya ya terhadap aktivitas saya sekarang. Jadi dalam bercerita tidak hanya menceritakan alurnya begitu saja, tetapi kita bisa lebih mengolah. Nah, dan ini juga yang akhirnya bisa saya tularkan melalui workshop-workshop yang saya bikin, baik yang saya buat sendiri ataupun yang sifatnya mengisi gitu ya di perpustakaan, di balai bahasa dan lain-lain. Nah, pun cara kita mengajar dalam apa namanya menyampaikan materi kita dengan ini hubungannya sangat erat juga dengan bagaimana pemilihan Iya. uh, apa yang mau kita Diksi sampaikan Bang. dan bagaimana Iya. menuliskannya. Ini kan tidak sembarangan apa ya, bukan ilmu yang sembarangan gitu. Karena begini, kadang orang ada yang menyampaikan materi tetapi dia materinya tuh apa ditulis semua misal di PowerPoint. Terus juga kita tidak tahu mana yang penting dan tidak penting. Terus juga bagaimana cara dia step-step dalam mengajarkan materi itu. Ini kan sangat berkaitan dengan ilmu kepenulisan yang kita kuasai ya. Jadi kalau dibilang apa dampaknya ya sangat berpengaruh sekali dalam mendukung karir kita, karir saya. Nah, apalagi misalnya kayak teman-teman yang juga yang teman-teman yang guru, teman-teman yang akademisi, dokter dan lain-lain itu ilmu kepenulisan ini pasti sangat-sangat berdampak sekali. Yang membuat kita itu akan berbeda. Sama seperti saya tadi dalam membuat cerita, saya akan berbeda dengan pendongeng-pendongeng lainnya. Dan itu memang sudah terbukti ya dengan cara maksudnya ini cuman cuman omongan saja nih bukan, tapi dalam ketika saya dipercaya mengikuti workshop banyak workshop, terus kemudian Iya. juga saya juga pernah apa namanya menjuarai lomba dongeng nasional dengan cerita yang memang Masya Allah, iya.
bikin Jadi Bang, strukturnya seperti itu. Jadi impact-nya emang nyata gitu, bukan bukan hanya cerita-cerita saja. bukan cuma omong-omong doang Bang ya. Iya Jadi buat betul. teman-teman untuk sobat FLP yang pengen tahu kegiatan Bang Tommy, penghargaan apa saja yang pernah diraih, itu bisa melipir ke akun Facebook ya Bang ya, Tommy Pandiangan. Benar ya Bang ya? Iya, Instagram juga Nah, ada. Instagram juga ada. Instagramnya apa Bang? Sama Instagramnya apa Bang? Tommy 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 Pandiangan. Pandiangan juga. Hmm. Nah, terus Bang kira-kira apa sih yang harus dimiliki sama seorang penulis itu apa kira-kira? Dua atau tiga hal yang harus dimiliki sama seorang penulis. Penulis. Uh, Mbak, ini saya masih sedikit menyambung dari yang tadi bahwa mungkin Oke. teman-teman yang sekarang menyaksikan ada terbersit keinginan untuk bergabung kepada FLP. Percayalah kalau kita fokus dengan apa yang kita lakukan di FLP, termasuk juga teman-teman yang sudah berada di FLP, bahwa kegiatan kepenulisan ini sangat membantu sekali. Terkadang kita aja yang tidak percaya dan akhirnya tidak menekuni secara serius gitu ya. Di luar FLP saya pun banyak mengikuti kelas-kelas kepenulisan online secara mandiri di komunitas ataupun bersama penulis-penulis lain, bahkan pernah privat, dan lain sebagainya. Maksud saya kalaupun teman-teman sudah berada di FLP ya, jangan merasa kenyang dulu, jangan merasa cukup, dan harus harus banyak mencari referensi lain. Untuk apa? Untuk memperkaya kita dan nantinya juga akan memperkaya komunitas kita, yaitu FLP. Nah, terkait dengan apa yang harus dimiliki penulis, sebenarnya ini yang lebih berhak yang menjawabnya adalah penulis beneran ya. Kalau saya penulis yang tulisannya dituturkan gitu berbeda. Karena Tapi abang fokusnya ke tutur lisan ya. iya, tapi saya pikir masih masih sama lah koridornya, yaitu pertama kita harus mengonsumsi bahan tulisan tulisan kita, menginput dulu yaitu membaca. Bacalah buku-buku yang teman-teman sukai, teman-teman fokuskan, dan juga membaca buku-buku yang sifatnya memperkaya. Tidak lantas ketika kita senang hobi membaca cerpen, membaca novel, kemudian pembacaan kita cuma itu aja. Tapi kita juga perlu memperkaya dengan misalnya tulisan-tulisan tentang psikologi mungkin, atau tentang dunia kedokteran, tentang dunia apa namanya sosial, relawan dan lain-lain. Buku-buku how to dan lain-lain boleh juga. Kemudian uh, tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki ya. Artinya kita terus terus menggali, terus belajar bahwa banyak sekali nih yang bisa memperkaya mindset kita, memperkaya pengetahuan kita yang nantinya akan tercermin ke dalam warna tulisan kita seperti itu. Oke, jadi intinya Bang harus kalau mau jadi penulis harus rajin baca karena nggak mungkin kalau kita mau jadi penulis tapi nggak rajin baca ya Bang. Itu Hmm. sebuah kemungkinan atau enggak tuh Bang? Kalau pengen jadi penulis tapi nggak rajin baca mungkin nggak kira-kira? Hmm, Sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman nanti akan Berpengaruh ya ke tulisannya ya? ya berpengaruh, akan apa kualitasnya ya, dari segi kualitas. Kalau memang kalau cuman skupnya kita menulis untuk mungkin diary keseharian kita tidak masalah, tapi kalau kita mau Hmm. menulis yang dikonsumsi oleh dan Mhm. dipertanggungjawabkan Oke. kepada masyarakat luas, ya kita mau tidak mau harus membaca karena terkait dengan referensi, dengan apa namanya kekayaan warna dalam tulisan kita seperti itu. Jadi apalagi pengetahuan kan nggak mungkin dia stagnan ya Bang ya, pasti dia terus-terus Mhm. berkembang kayaknya ya. Nah, ini Ya, terakhir nih betul. pertanyaan Bang, kenapa Sobat FLP ini harus gabung ke FLP? Karena kan kita nih lagi open recruitment Bang ya. Nah, kira-kira kenapa nih Bang? Kenapa orang-orang tuh harus gabung sama komunitas FLP gitu? Eh, Sejauh yang saya alami dan jalani, yaitu pertama ikut ke dalam beberapa forum-forum atau komunitas, kemudian yang kedua mengikuti kegiatan-kegiatan materi-materi kepenulisan, baik baik yang online ataupun yang offline. FLP ini punya banyak keunggulan. Yang pertama, kita
masuk ke dalam sebuah komunitas yang memang dia fokus dalam mengulik tentang kepenulisan. Teman-teman suka fiksi, ada ruangnya, teman-teman suka non fiksi juga ada ruangnya di FLP. Nah, dan di FLP juga kita bisa bertatap muka secara langsung, beda dengan online. Walaupun online juga tidak kalah bagus ya, tetapi offline ini memiliki keunggulan, yaitu kita bisa eh, semangatnya tuh lebih nyampe dengan kita langsung bertemu dengan teman-teman yang satu satu passion, dengan mentor yang sudah berkarya. Itu akan memberikan energi yang berbeda ketimbang kita di kelas online gitu ya. Kelas online kita kan hanya bertemu lewat layar, tapi kalau ketemu orang secara langsung itu memberikan semangat yang berbeda. Dan juga di FLP ini sangat mengakomodir sekali ya, untuk kita bisa bertanya kapanpun, kita bisa dibimbing oleh mentor kita yang nantinya, atau senior-senior kita yang akan ada di FLP, dan kita pun bisa saling memberikan masukan terhadap sesama anggota. Cuman yang menjadi catatan adalah bagi teman-teman yang mungkin ingin bergabung, tidak salah bila kita berekspektasi bahwa di FLP saya akan mendapatkan banyak materi dan lain-lain, tetapi saya pikir di komunitas manapun ada yang namanya take and give ya. Kita mendapatkan sesuatu, tapi kita juga harus memberikan sesuatu, karena itu sifatnya akan resonansi. Semakin banyak yang kita berikan, maka akan semakin banyak yang kita dapatkan. Kita tidak bisa menjadi anggota yang pasif, sekali lagi di komunitas ataupun di forum manapun, kita hanya ingin mendapatkan terus, tetapi kita tidak memberikan. Kalau ekspektasinya, kalau kerangka berpikirnya dari awal seperti itu, maka kita akan lebih banyak mengalami yang namanya kekecewaan. Saya pikir saya masuk FLB akan jadi novelis bestseller nih, ternyata enggak juga, ternyata itu kan akan kecewa gitu ya. Tapi milikilah semangat, saya akan belajar di FLP, tapi saya yakin akan ada yang akan saya berikan. Ya mungkin ide-ide, mungkin tenaga, mungkin Waktu yang wawasannya. jelas ya Bang ya. Iya, wawasan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya dia seorang perawat atau dia seorang peternak lele misalnya, tentu dia memiliki wawasan yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang itu akan bisa dia bagikan. Jadi jangan beranggapan pula apa sih yang mau saya berikan, di FLP itu hebat-hebat semua. Enggak, kita semua pasti punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itulah yang kita berikan, take and give gitu. Oke, jadi intinya itu semua profesi itu bisa bergabung dengan FLP ya Bang ya, karena setiap orang Ya. pasti punya kelebihannya masing-masing. Betul. Oke, baiklah Bang Tom, syukron, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Semoga eh, Bang Tom lancar segala aktivitasnya. Dan Amin. terima kasih sekali lagi untuk Bang Tommy ya. Dan untuk Ya. Sobat FLP, semoga podcast kali ini ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, dan semoga teman-teman semua bisa lebih semangat lagi, termotivasi untuk gabung bersama kami di FLP Jambi. Ya, terima kasih untuk Sobat FLP yang sudah mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.